pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Haleluya, shalom. Puji nama Tuhan. Saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara semuanya yang pada pagi hari ini boleh meluangkan waktu, boleh bersama-sama untuk mendoakan kedua mempelai yang sebentar akan menerima pemberkatan nikah kudus. Saudara dikasih Tuhan, boleh kita ketahui bersama bahwa kurang lebih 3 bulan, saudara dikasih Tuhan, kedua mempelai menjalani konseling pranikah, saudara dikasih Tuhan. Mereka diajar kebenaran firman Tuhan, mereka diingatkan, saudara dikasih Tuhan. Kenapa, saudara dikasih Tuhan? Karena keluarga di dalam Tuhan, keluarga di dalam kekristenan itu bukanlah ajang coba-coba, bukanlah sesuatu yang biasa, saudara dikasih Tuhan. Keluarga di dalam Tuhan adalah keluarga, saudara dikasih Tuhan, yang didesain oleh karena inisiatif daripada Tuhan. Saudara, keluarga yang pertama didesain, saudara dikasih Tuhan, yaitu keluarga Adam dan Hawa. Itu merupakan satu inisiatif daripada Tuhan. Dan Tuhan sangat suka, Tuhan sangat senang, saudara dikasih Tuhan. Dia katakan sungguh amat baik. Saudara kasih Tuhan, di hadapan Tuhan itu keluarga, itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Karena Tuhan sendiri yang mendesain keluarga yang pertama pada waktu itu. Dan saya percaya, saudara kasih Tuhan, kedua mempelai, engkau ada di tempat ini bukan karena desain daripada kedua orang tua kalian, tapi adalah desain daripada Tuhan. Dan engkau harus menggenapi rencana daripada Tuhan. Laki-laki dan perempuan diciptakan keluarga itu, saudara dikasih Tuhan. Dan hal ini menolak bahwa orang percaya, bahwa orang beriman itu menolak pasangan yang sejenis. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Kenapa, saudara dikasih Tuhan? Hari-hari ini begitu marak, saudara dikasih Tuhan. Bagaimana iblis berusaha menghancurkan pernikahan. Iblis berusaha, saudara kasih Tuhan, untuk menggagalkan keluarga. Tadi pagi, saudara kasih Tuhan, saya melihat ada seorang wanita, saudara kasih Tuhan, diwawancarai. Saudara dikasih Tuhan, diwawancari karena dia akhirnya memutuskan untuk berpisah. Kenapa, saudara dikasih Tuhan? Karena ternyata yang dinikahi bukanlah seorang laki-laki, tapi seorang wanita, saudara. Bayangkan selama 6 bulan, dia tidak tahu, saudara kasih Tuhan, bahwa yang hidup bersama-sama dengan dia adalah seorang perempuan. Saudara, begitu luar biasanya, saudara. Pernikahan-pernikahan di akhir zaman ini banyak macam, banyak model. Oleh sebab itu, Gereja Bethel Indonesia sangat konsen terhadap pernikahan. Sama seperti Tuhan sangat konsen kepada pernikahan. Oleh sebab itu mereka harus datang kepada hamba Tuhan. Mereka harus dikonseling. Mereka harus ditanya betul-betul, saudara dikasih Tuhan. Kenapa? Karena di akhir zaman ini, pernikahan merupakan salah satu incaran daripada si jahat. Iblis, saudara dikasih Tuhan, untuk menghancurkan. Kalau Adam dan Hawa, keluarga yang pertama, digoda oleh ular untuk dia melanggar perintah daripada Tuhan. Saya percaya, saudara kasih Tuhan, tidak jauh beda. Saudara dan saya kan keturunan Adam dan Hawa. Amin, Bapak Ibu Saudara, nggak jauh beda. Pasti ada goncangan, pasti ada godaan. Pasti ada, saudara dikasih Tuhan, iblis yang akan berusaha menghancurkan. Karena keluarga adalah desain daripada Tuhan. Ini yang iblis berusaha untuk
menghancurkan keluarga. Dan hari ini saya akan berikan judul kepada khotbah saya, keluarga yang melakukan kehendak Allah pada zamannya. Mazmur 127 ayat yang pertama dikatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sialah. Saudara, jikalau bukan Tuhan, mana ayatnya? Bisa ditampilkan? Mazmur pasal 127 ayat yang pertama. Saudara, ini sangat penting sekali, kalau bukan Tuhan. Oleh sebab itu berbahagialah kalau anak bapak ibu saudara diantar, ya kurang lebih ini hampir 6 bulan ya. Ya, saudara, bapak ibu saudara tidak usah khawatir. Jadi kemana ini anak saya selama 6 bulan? Ya, anak bapak ibu saudara ada di gereja, diarahkan, dibimbing. Walaupun mungkin kami sebagai hamba Tuhan tidak sempurna untuk membimbing, tapi kami berusaha dengan sekuat tenaga kami untuk mempersiapkan satu hari, yaitu hari ini, sehingga kita semua boleh ada di tempat ini. Dipersiapkan dengan baik. Jadi keluarga itu bukan sesuatu yang main-main, Bapak Ibu Saudara. Tapi keluarga adalah satu desain daripada Tuhan, yang harus kita sungguh-sungguh menjalankan dan melakukannya. Saudara dikasih Tuhan, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah tangga, rumah kita, maka sia-sia. Kekayaan tidak akan pernah bisa memberikan bahagia, Bapak Ibu Saudara. Ini terbukti, saudara dikasih Tuhan. Angka perceraian, saudara dikasih Tuhan, yang terjadi itu bukan karena mereka itu bukan tidak diberkati, tetapi mereka justru memperoleh berkat yang banyak, dan berkat yang banyak itu membuat mereka silap, membuat mereka, saudara dikasih Tuhan, hidup seenaknya saja. Punya istri lebih dari satu, punya suami lebih dari satu. Kenapa? Karena hartanya banyak. Ternyata, saudara dikasih Tuhan, bukan masalah harta, saudara dikasih Tuhan, tetapi bagaimana kita mempersiapkan diri kita, dan kita memahami bahwa pernikahan itu bukan sesuatu hal yang main-main. Kita akan bertanggungjawabkan, saudara kasih Tuhan. Alkitab katakan sampai maut yang memisahkan, sampai kematian yang memisahkan. Saudara, Pak Pendeta, kenapa ada orang Kristen yang cerai? Alkitab juga jelaskan bahwa itu karena kedegilan hati mereka. Tetapi Tuhan tidak mengajarkan orang percaya demikian. Dan saya berdoa, dan mari kita berdoa supaya keluarga kita tetap sampai selama-lamanya hidup di hadapan Tuhan, sampai maut memisahkan. Yang setuju katakan amin. Saudara, saya sangat bangga sampai masa tua kita, sampai masa memutih rambut kita, ada orang-orang di tempat ini, ada jemaat Tuhan, saya melihat mereka tetap setia. Bukannya tidak ada goncangan dalam hidup mereka, tidak ada keluarga yang baik-baik saja, Bapak Ibu Saudara. Tapi kenapa mereka menjadi keluarga yang bisa bertahan hingga hari ini? Saya akan percaya karena Tuhan yang membangun. Kalau bukan Tuhan yang membangun, maka sia-sia. Uang membangun rumah tangga kita sia-sia. Pekerjaan yang baik membangun rumah tangga belum tentu, saudara. Tapi kalau Tuhan membangun rumah tangga kita, Tuhan pasti menyediakan berkat bagi kita. Tuhan pasti menolong kita. Tuhan pasti ikut campur tangan dalam kehidupan saudara dan saya, dalam kita berumah tangga. Saudara kasih Tuhan, betapa penting kehadiran Tuhan di dalam keluarga kita. Nantinya keluarga Dedi dan keluarga Trijaya. Betapa pentingnya kehadiran Tuhan itu. Di dalam keluarga Kristen, dasar daripada pernikahan itu adalah kasih. Kasih tidak berkesudahan. Saudara kasih Tuhan, Alkitab katakan nubuat itu bisa berhenti. Saudara, iman sampai kepada ketika kita ada di liang kubur, tetapi kasih kita bawa. Kasih adalah sesuatu yang abadi.
Kalau dasarnya keluarga, tidak kasih, saudara dikasih Tuhan. Dasarnya hal-hal yang lahiriah, maaf. Engkau sedang membangun rumahmu di atas dasar yang mudah roboh. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai ayat yang ke-7 dikatakan, saudara dikasih Tuhan, bagaimana kasih itu, dahsyatnya kasih itu. Saudara, 1 Korintus 13 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Saya mengajak kita semua boleh membacanya. Sama-sama Bapak Ibu Saudara, 2, 3. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Terus, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Terus, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ayat ke-7, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Saudara, ini harus merupakan salah satu pondasi dalam kehidupan saudara dan saya berumah tangga. Bukan cuma pasangan yang akan diberkati pada hari ini, tapi bagi saudara semua. Ada mungkin kita yang menikah sudah 15 tahun, Pak, pasti aman, belum tentu. Ada yang 20 tahun, pasti aman, belum tentu. Kalau bukan kasih dasarnya, engkau akan mudah cemburu. Kalau bukan kasih dasarnya, engkau akan mudah sombong. Jangan menyangka kalau kita ini kuat. Orang yang menyangka bahwa dirinya kuat, sebentar lagi dia akan jatuh. Saudara dikasih Tuhan, kasih itu tidak cemburu. Saudara dikasih Tuhan, kasih itu sabar. Sabar di dalam menanti waktunya Tuhan. Saudara kasih Tuhan. Kita tanya coba. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kasih itu sabar. Dalam keluarga harus sabar. Sabar menanti. Saudara, kadang-kala ada pasangan yang menikah cepat dikaruniai anak. Ada yang mungkin belum dikaruniai anak. Saudara, maka keluarga tersebut harus sabar dalam waktunya Tuhan. Karena anak itu kan anugerah Tuhan. Saudara kasih Tuhan. Oh, kalau saya nggak punya anak, nanti kayaknya saya ini seperti orang berdosa. Salah, keliru Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau pelacur punya anak, kalau wanita di luar sana punya anak, cepat. Berarti mereka tidak berdosa. Tidak begitu pola pikir kita. Tapi kita percaya bahwa anak itu adalah anugerah. Anak adalah titipan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan. Dikasih anak bersyukur. Tidak dikasih anak, saudara kasih Tuhan. Itu Tuhan punya maksud dan tujuan dalam hidup saudara. Untuk apa? Mungkin saudara harus membesarkan anak-anak di luar sana yang mungkin dalam tanda kutip menjadi anak yang terlantar, tidak tahu di mana bapak ibunya. Saudara lebih mulia. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, ia menutupi segala sesuatu. Saudara, kasih itu menutupi segala sesuatu. Saudara, Dedi harus menutupi kelemahan daripada Tri. Tri harus juga menutupi kelemahan daripada Dedi. Itulah keluarga. Apa yang tidak bisa aku lakukan, dilakukan oleh istriku. Apa yang istriku tidak bisa lakukan, dia akan kubantu. Karena aku adalah suaminya. Saudara kasih Tuhan, jadi saling melengkapi. Amin. Saudara, keluarga di dalam Tuhan itu sebetulnya indah kalau kita mengerti akan hal ini. Saudara, berarti saling melengkapi, saling menutupi. Makanya kita diciptakan berbeda, karakternya berbeda. Saudara, kasih itu bukan sekedar perasaan. Perasaan cinta. Ya, Dad? Waduh, aku cinta sama Tri. Atau Tri katakan, aku cinta.
kepada si gantengku. Tetapi kasih adalah juga komitmen. Komitmen kita kepada pasangan kita sampai kematian memisahkan kita. Saudara dikasih Tuhan, di dalam Matius 24 ayat 38 dan 39. Matius pasal yang ke-24 ayat 38 sampai ayat yang ke-39. Saudara, kenapa kita perlu membangun dasar yang kuat, saudara kasih Tuhan? Ayat 38, bukan 28. 38 dan 39. Ya, sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Terus 39, dan mereka tidak tahu akan segala sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Saudara kasih Tuhan, ini mengingatkan kepada keluarga, saudara kasih Tuhan. Tidak ada beda jauhnya, saudara kasih Tuhan, tidak beda jauh antara keluarga di akhir zaman dengan keluarga yang pernah dialami oleh Nuh. Saudara kasih Tuhan, kenapa saudara kasih Tuhan, Tuhan mencatat, Alkitab mencatat bahwa kedatangan Tuhan itu seperti zamannya Nuh. Saudara, di zaman Nuh Alkitab katakan manusia itu udah rusak, Bapak Ibu Saudara. Manusia itu udah bejat. Manusia itu sudah boleh dikatakan sama dengan binatang. Bukan pernikahan, tapi kawin mengawinkan. Saudara, tidak ada binatang dinikahkan, betul tidak, saudara? Tapi apa? Kawin. Saudara, oh maaf, sapinya si Anu kawin dengan sapinya si Anu. Saudara dikasih Tuhan, keadaan pada akhir zaman, saudara dikasih Tuhan, Alkitab katakan tidak beda dari keadaan pada zamannya Nuh. Ini merupakan tantangan bagi saudara dan saya sebagai keluarga yang hidup di akhir zaman dan sebagai keluarga yang akan diberkati. Tetapi mari kita belajar, kenapa Tuhan itu katakan sebutkan nama Nuh? Karena ternyata di dalam Kejadian, saudara dikasih Tuhan, kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Nuh adalah model dari keluarga yang Tuhan berkenan. Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Sama-sama kita akan baca. Pasangan suami istri akan diberkati. Baca sama-sama. 2, 3. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saudara, ternyata apa yang dilakukan keluarga Nuh puluhan, mungkin jutaan tahun ke depan, Alkitab catat pada zamannya ketika Yesus ada di muka bumi ini, dikatakan kedatangan Anak Manusia seperti pada zaman Nuh. Diingatkan, saudara, Alkitab ternyata mencatat, saudara, ada banyak keluarga pada waktu itu. Tetapi kenapa? Ada apa dengan keluarga Nuh? Ada apa dengan keluarga ini begitu menarik di hadapan Tuhan? Berapa banyak keluarga di tempat ini yang mau menarik hatinya Tuhan? Haleluya. Biarlah keluarga saudara, Tuhan dapati itu keluarga yang menarik hati Tuhan untuk simpati kepada saudara. Sehingga apa, saudara kasih Tuhan? Kita akan lihat, saudara dikasih Tuhan, bahwa Nuh, saudara dikasih Tuhan, mereka diselamatkan. Nuh menarik Tuhan, menarik hati Tuhan untuk menyelamatkan Nuh dan keluarganya daripada hukuman. Hukumannya apa, Pak? Masih ingat, Bapak Ibu?
Dihukum pakai apa waktu itu? Zamannya Nuh. Halo ibu-ibu? Dihukum pakai air bah. Saudara dikasih Tuhan, berapa orang yang selamat? 8 orang yang selamat. Ini sesuatu yang sangat menarik. 8 orang ini siapa, saudara? Keluarga. Bukan tetangga. Tapi apa? Keluarga. Bapak ibu saudara, 8 orang yang selamat ini keluarga. Bukan tetangga, bukan orang lain. Saudara dikasih Tuhan. Wow, ini sesuatu yang luar biasa. Keluarga yang melakukan kehendaknya, kehendak Tuhan pada zamannya. Dikatakan, Nuh adalah orang benar. Nuh hidup benar. Keluarga Nuh hidup benar di hadapan Tuhan. Saudara kasih Tuhan. Tuhan melihat itu, Nuh itu benar, saudara. Saudara dan saya perlu dilihat benar oleh Tuhan. Karena benar dan baik itu beda, Bapak Ibu Saudara. Orang benar pasti baik. Orang baik belum tentu benar. Bapak Ibu Saudara, di pemandangan Tuhan, Nuh dari keluarganya terlihat apa? Benar. Alkitab catat, Nuh seorang yang benar. Saudara dikasih Tuhan, benar itu berbicara bagaimana kita di hadapan Tuhan. Bagaimana saudara di hadapan Tuhan. Di hadapan manusia kita bersandiwara bisa. Di hadapan manusia kita bisa tipu-tipu bisa. Di hadapan manusia kita bisa pakai topeng bisa. Tapi di hadapan Tuhan kita harus benar. Benar artinya memiliki integritas. Apa yang kelihatan di luar, Tuhan lihat sama dengan apa yang Tuhan lihat di dalam hati kita. Saudara, menjadi keluarga yang benar. Dedi dan Tri, Tuhan mau engkau menjadi keluarga yang benar. Benar di hadapan Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Menjadi orang benar. Apa yang Alkitab katakan tentang orang benar? Amsal 10 ayat 11 bagian A. Amsal 10 ayat 11 bagian A. Mulut orang benar adalah sumber apa? Kehidupan. Saudara kasih Tuhan, ingat Bapak Ibu Saudara, bahwa mulut kita itu adalah berkuasa. Saudara dan saya dikatakan benar atau tidak, itu tergantung kepada ucapan kita. Dan ucapan itu adalah doa. Siapa yang suka menggemakannya, dia akan menerima buahnya. Harus jadi orang benar. Sekalipun mungkin keadaan di sekelilingnya nggak benar, tapi engkau harus jadi orang benar di hadapan Tuhan. Engkau harus menjadi keluarga yang benar di hadapan Tuhan. Bagaimana keluarga yang benar di hadapan Tuhan? Alkitab katakan suami adalah kepala. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saudara, suami harus mengasihi istri. Dan ayat ini tidak boleh dipakai oleh istri. Karena dia akan menuntut, kamu harus kasih saya. Tapi suami harus berkaca depan cermin, engkau harus mengasihi istri. Dan Alkitab katakan istri tunduk kepada suami. Jangan suami yang berkata, istri kau harus tunduk kepadaku. Tapi istri harus lihat cermin dan berkata, hai engkau Trijaya, kau harus tunduk kepada suamimu. Saudara kasih Tuhan, ini yang baru benar. Kenapa saudara terjadi pertengkaran, perselisihan? Karena saling tuding. Satu berkata, dia kata, kau harus tunduk. Saudara, datang Tri, tak bisa, kau harus mengasihi aku. Buktinya kau kasih makan aku 2 hari sekali. Itu pun dengan tempe, tidak digoreng, direbus. Saudara dikasih Tuhan. Tapi saya percaya, keluarga yang akan diberkati tidak demikian. Amin. Saudara, saya tahu dia kok, mengasihi kok. Belum apa-apa udah dikasih coklat, iya kan? Sudah dikasih martabak, saudara kasih Tuhan. Ya artinya kan mengasihi. Saudara dikasih Tuhan. Hidup benar,
Saudara kasih Tuhan, Tuhan mau kita hidup benar di hadapan Tuhan. Halo bapak-bapak, kasihani istrimu. Kasihilah istri yang belum menikah. Gimana Pak, saya itu kan cepat-cepat berdoa, cari pasangan, supaya kau bisa melakukan firman Tuhan. Haleluya. Yang pertama, hidup benar. Yang kedua, dikatakan apa? Tidak bercelah. Dapat menjaga nama baik. Saudara, kita katakan seperti ini, nama baik itu lebih berharga daripada apa? Kekayaan. Pak, nama baik lebih berharga. Saudara lihat hari ini apa yang terjadi? Kasus yang begitu sangat menyita emosi Bapak Ibu Saudara, ya kan? Saudara. Lalu saudara, apa gunanya? Kita jangankan bintang 2. Bintang 10 kalau kita tidak punya nama baik, tidak ada arti. Amin Bapak Ibu Saudara. Kau kaya, tapi kau tak bisa jaga nama baikmu. Tapi mungkin kau adalah orang yang sederhana, tapi kau jujur di hadapan Tuhan. Kau jujur di hadapan manusia, kau akan jadi berkat. Saudara dikasih Tuhan, nama baik lebih berharga. Saudara, hidup tidak bercelah. Saudara, bahaya ketika hidup kita bercelah. Saudara kasih Tuhan, celah untuk iblis itu masuk, menghancurkan hidup kita. Jangan buka celah. Adalah orang yang tidak bercelah. Celah yang pertama, dikatakan bisa menjaga dirinya. Saya berdoa supaya kedua mempelai akan diberkati. Kau adalah orang yang betul-betul, yang pertama hidup benar di hadapan Tuhan. Yang kedua, jangan berikan celah, kesempatan kepada iblis. Alkitab katakan jangan beri kesempatan kepada iblis. Iya. Kalau marah, orang Kristen boleh marah enggak Bapak Ibu Saudara? Siapa yang bilang boleh? Saudara, tapi yang tidak boleh adalah amarah. Saudara, jangan sampai padam. Saudara kasih Tuhan, sampai padam matahari itu, sampai tenggelam, tapi marahmu tidak padam. Saudara, Tuhan mau kita supaya kita bisa mengendalikan diri kita. Saudara dikasih Tuhan. Dan yang ketiga, saudara kasih Tuhan, kenapa ini begitu spesial? Hidup bergaul dengan Allah. Keluarga adalah keluarga yang hidup bergaul dengan Allah. Dengan membangun waktu bersama dengan Tuhan di dalam segala kesibukannya. Saya percaya bahwa adalah orang sibuk. Saudara dikasih Tuhan. Tapi ada sesuatu yang luar biasa. Masih menyempatkan, saudara, berteman dengan Tuhan. Menyempatkan bergaul dengan Tuhan. Saudara, dalam kesibukannya, ya, meluangkan waktu bersama dengan Tuhan. Selalu ada waktu untuk Tuhan. Halo Bapak Ibu Saudara, punya teman baik di sini? Punya sahabat di sini? Bapak Ibu Saudara punya sahabat? Pasti punya dong. Selain suami atau istri kan ada sahabat kan? Saudara. Berarti saudara, kenapa sampai dikatakan sahabat? Karena sering apa? Bergaul, berteman. Saudara. Ini saya ini berteman dengan Bang Tema. Saudara dikasih Tuhan. Walaupun dia tidak ada di bagian Siapi di kota ini, bagian Siapi-api, saudara, saya tetap bergaul dengan beliau. Saudara. Bapak Ibu Saudara, pergaulan itu sangat menentukan kita. Itu bergaul dengan Tuhan. Alkitab katakan seperti ini, pergaulan yang buruk itu merusakkan kebiasaan yang baik. Bagaimana Dedi harus bergaul dengan orang-orang yang bijaksana. Bagaimana Tri juga bergaul dengan orang-orang yang berhikmat. Maka kau akan menjadi orang yang bijaksana. Saudara, bukan itu tidak ada masalah. Pasti ada masalah, pasti ada problem. Tapi mintalah saran kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Bergaulah dengan orang-orang yang benar.
Pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan yang baik. Tapi Nuh, dia bergaul dengan Tuhan, luar biasa. Dia memberi waktu untuk Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Di dalam keluargamu harus ada waktu untuk Tuhan. Kemarin kita sudah bicara tentang mesbah. Kau harus berikan waktumu untuk Tuhan. Selama ini kalau 5:30 pagi, pasti Tri ini sudah OTW dari rumah. Saudara tahu OTW? Saudara, untuk apa? Berdoa bersama kan? Dengan keluarga. Dia ada di sana. Bagus. Saya izinkan. Kenapa? Nanti dia akan tinggal bersama-sama mereka di sana. Berdoa. Ambil waktu. Kalau hari ini sudah berdoa, udah tenang, udah aman, terkendali semuanya. Karena apa? Karena berdoa. Membangun hubungan dengan Tuhan. Saudara kasih Tuhan. Nuh juga kita lihat adalah seorang yang memberi penyembahan dan persembahan. Saudara, penyembahan dan persembahan. Saudara, ini dua hal yang nggak boleh kita pisahkan. Saudara, tidak ada kasih tanpa pemberian. Betul enggak Bapak Ibu Saudara? Kalau saudara bilang, saya mengasihi. Saya mengasihi. Cuma hanya kasih doang. Nggak pernah traktir makan. Saudara kasih Tuhan, itu artinya apa? Itu masih perlu diuji lagi. Lihat, Nuh adalah orang yang menyembah Tuhan. Saudara lihat ketika selesai air bah itu surut. Saudara, apa yang Nuh lakukan? Nuh di situ dia buat apa? Mezbah. Dia persembahkan apa? Korban bakaran. Naik ke atas. Tuhan cium. Harum. Tuhan berikan apa? Janji. Ada apa saudara? Pelangi. Ada busur. Saudara. Luar biasa. Penyembahan dan persembahan tidak bisa dilepaskan Bapak Ibu Saudara. Kalau engkau hanya mempersembahkan saja tanpa penyembahan, persembahanmu hambar. Tapi kalau kau memberikan persembahan dengan penyembahan, saudara, jangan tipu Tuhan. Jangan main-main dengan Tuhan. Baik itu korban syukurmu, persepuluhanmu, saudara, itu penyembahan. Hanya menyembah Tuhan saja tanpa memberi apa-apa, itu bukan persembahan, bukan penyembahan. Penyembahan dan persembahan itu harus sejalan. Saya tidak berbicara tentang nilai nominal. Tapi kalau itu, engkau adalah orang yang menyembah Tuhan, engkau akan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Saudara, apa dampak yang dialami oleh keluarga Nuh? Mereka itu sehati sepikir. Saudara, kalau saudara melakukan 3 hal ini, hidup benar, hidup tidak bercelah, dan apa? Bergaul dengan Tuhan, dampaknya saudara kasih Tuhan. Lihat, keluarga saudara akan menjadi seperti keluarga daripada Nuh. Mereka itu sehati sepikir. Ketika Tuhan ngomong seperti ini, bangun bahtera. Siapa yang kerja saudara? Nuh, istrinya, 3 menantunya, 3 anak lakinya. Saudara, mereka bekerja, sepakat. Saudara dikasih Tuhan. Mereka sehati, satu frekuensi. Kenapa? Karena mereka sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Mereka sama-sama bersekutu dengan Tuhan. Saudara kasih Tuhan. Akhir zaman katakan apa saudara? Musuh orang adalah seisi rumah tangganya, seisi keluarganya. Saudara, itu musuh orang. Anak sama menantu, menantu sama anak, orang tua sama anak. Saudara kasih Tuhan. Tapi ketika saudara dan saya membangun satu hubungan bersama dengan Tuhan, Allah itu adalah kasih. Dan kasih Allah pasti ada di dalam setiap kehidupan orang percaya. Saudara dikasih Tuhan. Kenapa bisa kompak mereka? Karena mereka satu frekuensi. Saudara, itu sebab dikatakan gelap dan terang tidak bisa bersatu, Bapak Ibu Saudara.
Oleh sebab itu Tuhan mengajak kita untuk kita hidup di dalam terang. Hidup di dalam terang, bukan di dalam kegelapan. Saudara dikasih Tuhan, yang terakhir saudara, dia diberkati dan menjadi berkat pada waktu masuk di dalam Bahtera. Nuh itu diberkati. Coba saudara, dia bisa menyiapkan, saudara kasih Tuhan, makanan berapa ribu pasang binatang itu. Saudara, Nuh bisa siapkan itu semua. Dan Bahtera itu saudara, itu kapal pesiar yang paling besar pertama saudara. Itu adalah kebun binatang yang pertama. Sebelum ada kebun binatang Ragunan. Saudara kasih Tuhan, itu kebun binatang yang pertama yang didesain. Ada gajah, ada semut. Saudara, semua campur aduk di situ. Nuh kasih makan mereka. Saudara dikasih Tuhan. Wow, Nuh adalah orang yang diberkati. Orang yang diberkati Tuhan pasti dia adalah murah hati. Saudara, bukan masalah kaya. Oh, kaya banyak orang kaya. Tapi yang murah hati siapa? Nuh adalah orang yang murah hati. Saudara, orang benar, Alkitab katakan, nanti sudah baca di Amsal, orang benar itu memperhatikan hewan peliharaannya. Ada Bapak Ibu Saudara punya hewan peliharaan? Saudara kasih Tuhan. Dikasih makan enggak? Atau ditendangi saudara? Kalau lagi emosi di luar, wah, anjing itu sampai, saudara kasih Tuhan, sampai pucat lihat saudara. Karena apa? Wah, saudara begitu galak sama dia. Saudara kasih Tuhan, kura-kura sampai sembunyi. Saudara dikasih Tuhan. Kenapa? Karena lihat saudara, wah gawat ini. Sebentar lagi saya mau dimasak ini. Saudara dikasih Tuhan. Nuh. Kita belajar dari Nuh. Yang terakhir saudara kasih Tuhan. Nuh adalah keluarga yang diselamatkan oleh Tuhan pada waktu itu. Dan saya berdoa, setiap kita diselamatkan oleh Tuhan. Setiap saudara dan saya diselamatkan oleh Tuhan daripada hari-hari yang jahat ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita tundukkan kepala. Kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kedua mempelai dan bagi kami semuanya yang hadir pada pagi siang hari ini. Dan hari ini Tuhan, kami mempersiapkan diri kami untuk kami boleh menjadi keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, menjadi keluarga seperti Nuh, tidak bercacat, tidak bercelah, benar dan bergaul dengan Allah. Terima kasih Bapa. Tuhan tuntun acara pemberkatan nikah pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kami persilakan kepada kedua mempelai untuk boleh bangkit berdiri. Saudara Dedi Huang dan saudari Trijaya Waru, dengarkanlah firman Tuhan sebagai titah nikah saudara berdua yang tertulis dalam Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-4 sampai yang ke-6. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikian apa? Mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Titah nikah ini mengungkapkan 3 kebenaran. Yang pertama, pernikahan Kristen adalah pernikahan monogami, yaitu pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita saja. Pernikahan Kristen adalah karya Allah, suatu lembaga ilahi, karena Allah yang mempersatukan, karena Ia kudus. Dan yang ketiga, pernikahan Kristen untuk seumur hidup tidak boleh diceraikan oleh manusia, khususnya saudara berdua.
Bagi suami dan istri berlaku firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 20 sampai 21. Ucapkanlah syukur senantiasa kepada Allah dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Bagi suami berlaku firman Tuhan, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikan dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian menempatkan jemaat di hadapannya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi diri sendiri. Bagi istri akan berlaku firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 24. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh, karena sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Apakah saudara Dedi dan saudari Trijaya mengerti dan mengaminkan kebenaran firman Tuhan ini? Kita akan mendengarkan mereka akan mengucapkan janji nikah mereka di hadapan Tuhan, hamba Tuhan, jemaat dan hadirin pada pagi hari ini.